Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan share tentang materi kita selanjutnya, yaitu mengenai compound sentence. Jadi kemarin sudah ada tugas yang sudah dikerjakan tentang independent clause dan dependent clause. Jadi semuanya sudah tidak perlu saya terangkan lagi. Yang jelas bahwa independent clause itu adalah klausa yang bisa berdiri sendiri, sedangkan dependent itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia tidak lengkap. Nah, kalau di compound sentence ini terdiri dari dua independent clause. Jadi ada yang independent clause pertama dan ada independent clause yang kedua. Dan kedua independent clause ini kemudian dipisahkan atau disambung dengan conjunction. Nah, beberapa conjunction yang bisa digunakan di sana, yang pertama adalah and. And merupakan penambahan dari independent clause pertama. Jadi dia sifatnya adalah penambahan. Kemudian or itu merupakan pilihan atau kemudian so atau jadi adalah hasil dari independent clause pertama. Jadi independent clause kedua itu hasilnya. Kemudian for atau karena merupakan independent clause pertama merupakan akibat. Jadi yang kedua adalah alasan. For di sini bukan untuk, tetapi artinya adalah karena. Jadi di dalam kalimat nanti harus disesuaikan pengertiannya dalam pemakaian for ini. Kemudian yang terakhir adalah but. But itu berarti artinya antara independent clause pertama dan kedua itu saling bertentangan. Nah, ketika di dalam kalimat bentuknya seperti ini. Contoh pertama, I clean my room itu adalah independent clause pertama, sedangkan I wash the dishes adalah independent clause kedua. Ketika digabungkan dia akan menjadi I clean my room, and I wash the dishes. Jadi ada dua kalimat independent, tetapi dia digabungkan oleh conjunction and, dan. Karena di situ subjeknya sama, tetapi verbnya yang berbeda. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah di sini kita kembali ke slide sebelumnya. Setelah independent clause pertama dan sebelum conjunction harus ada tanda koma. Bisa dilihat kembali pada contoh I clean my room, and sebagai conjunction, baru clause kedua I wash the dishes. Contoh yang kedua, you can watch a movie, or you can listen to a song. Jadi ada dua independent clause di sana dipisahkan oleh koma dan or. Karena di situ artinya adalah pilihan. Jadi independent clause pertama itu pilihan pertama, kemudian dipisahkan oleh or, kemudian subjek juga bisa melakukan verb yang terdapat di independent clause yang kedua. You can watch a movie, kamu dapat menonton sebuah film, or atau you can listen to a song, kamu bisa mendengarkan sebuah lagu. Kemudian yang ketiga, he brings an umbrella, dia membawa sebuah payung. Dan independent clause kedua, it is rainy season. Jadi di situ he brings an umbrella for it is rainy season. Jadi perlu saya ingatkan kembali, di sana for adalah artinya karena, bukan untuk. Kalau kita taunya for itu adalah untuk kan. I give this for you. Saya berikan ini untukmu. Tetapi bukan itu di situ, karena di sini for berfungsi sebagai conjunction yang artinya karena. He brings an umbrella for it is rainy season. Dia membawa sebuah payung karena itu musim ini adalah musim penghujan. Kemudian they don't want a bad score, they don't study. Nah, jadi dari dua independent clause itu sendiri artinya sudah bertentangan. Ketika they don't want a bad score, mereka tidak mau nilai yang buruk,
Tetapi independent clause kedua menyatakan they don't study, mereka tidak belajar. Maka di situ yang cocok conjunction-nya adalah kata conjunction but, tetapi. They don't want a bad score, but they don't study. Nah, jadi pada kalimat compound sentence bisa dilihat dua independent clause dihubungkan dengan conjunction dan penghubung itu harus disesuaikan dengan kedua kalimat independen yang ada. Oke. Di sini ada pilihan latihan yang bisa kalian lakukan di rumah. Silakan ditulis, pilihlah conjunction yang tepat untuk kalimat di bawah ini. Jadi di sana kalian bisa melihat ada dua independent clause. Pada titik-titik atau blanks itu tolong diisi dengan conjunction yang tepat antara beberapa pilihan tadi. Oke.